Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Fitri Aryodo, NIM 040 dari kelas 4B, akan menjelaskan tutorial tentang UJT. Jadi, kali ini kita akan melakukan 2 kali UJT, data 1 dan data 2. Data 1 kita yaitu data hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Di sini kita sudah memiliki data pretest dan post-test. Pretest adalah tes yang diberikan sebelum pelatihan, sedangkan post-test diberikan setelah pelatihan. Nah, sebelum kita lanjut, kita mesti ingat dulu bahwa ketika sebelum kita melakukan UJT berpasangan, kita harus mengetahui syarat-syarat dari data UJT berpasangan. Syarat pertama yaitu data berdistribusi normal, dan di sini data kita juga berdistribusi normal. Kemudian syarat kedua yaitu data berupa interval atau rasio, dan yang ketiga data berasal dari kelompok yang sama. Berhubung data kita kali ini sudah memenuhi ketiga kriteria tersebut, maka kita bisa lanjut ke UJT berpasangan. Kemudian parameter yang akan kita uji adalah rata-rata. Kemudian di sini kita juga punya H0 dan H1. H0 kita tidak ada perbedaan antara motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Sedangkan H1 kita yaitu ada perbedaan antara motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf kepercayaan kita kali ini yaitu 95% berasal dari soal, yang artinya taraf signifikan kita yaitu 0,05 atau alfa kita 0,05. Nah, alfa ini berasal dari 95%. Jadi 100% dikurangi 95% sama dengan 5%. Nah, 5% ini ketika kita jadikan sebagai desimal menjadi 0,05. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan UJT berpasangan menggunakan dua kriteria. Kriteria yang pertama, kita bisa membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Jadi, ketika T hitung, nilai T hitung ini berada di antara nilai min T tabel dan T tabel, maka H0 diterima. Begitupun sebaliknya, ketika T hitung lebih besar daripada T tabel atau T hitung lebih kecil daripada min T tabel, maka H1 diterima. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan kriteria yang kedua, yaitu kita melihat dari p-value-nya. Ketika p-value itu lebih besar atau sama dengan alfa, alfa kita 0,05 tadi, maka H0 diterima. Namun ketika p lebih kecil daripada alfa, maka H1-nya diterima. Gitu. Kemudian kita bisa lanjut ke uji statistik. Oke, kita mulai dari klik data. Kemudian klik data analisis. Nah, kemudian kita pilih di test pair to sample for means. Kemudian kita oke. Nah, variabel 1 itu kita blok dari label pretest sampai ke nilai yang terbawah. Allahumma. Kemudian yang variabel 2 kita blok juga nilai post testnya dari awal hingga akhir. Nah, kemudian yang ini kita kosongin aja, nggak apa-apa teman-teman. Kemudian labelsnya aku centang karena tadi aku label pretest dan post testnya aku juga blok. Nah, ketika nanti teman-teman blok dari nilai awal hingga nilai terakhir ini, dari 56 atau 78, atau dari 77 sampai 77, itu teman-teman nggak perlu centang labelnya gitu. Ketika pretest sama post testnya juga di blok, teman-teman harus mencentang labelsnya. Kemudian alfa di sini sudah 0,05 sama seperti alfa yang kita pakai. Kemudian output range ini tempat dimana kita akan menempatkan tabel hasil UJT kita. Kalau output range kita taruh di file kita ini, bisa di atas, bawah, samping, terserah. Nah, kalau di yang ini new worksheet berarti kita taruh hasil tabel UJT itu di file lain. Nah, tapi aku pilih yang output range ini aja. Kemudian kita klik di mana kita akan menempatkan tabelnya. Aku mau di sini. Oke, kemudian langsung kita oke. Nah, sudah keluar hasil analisis UJT berpasangan. Kita rapikan dulu. Nah, kita bisa mulai analisisnya teman-teman ya. Jadi, kita highlight dulu apa yang mau kita analisis. Jadi, ini kita analisis t-statnya dulu. Jadi, kita highlight biru. Yang kita bandingkan adalah t-stat sama t-critical. Jadi, kalau di Excel itu t-stat adalah t-hitung. Dan t-critical ini adalah t-tabel. Nah, kita akan membandingkan menggunakan kriteria pertama. Jadi, t-stat min 3,5 dan t-critical total sama dengan 2,1. Jadi, min tabelnya berapa? Min tabelnya sama dengan min 2,1. Nah, ternyata t-stat atau t-hitung kita min 3,5 kan lebih kecil daripada min t-tabel. Maka ini
maka H1-nya diterima, H0 ditolak. Ya kan ya? Karena min 3,5 kan lebih kecil daripada min 2,1. Ini min 2,1. Sebentar. Min 2,1. Gitu. Jadi ketika kita menggunakan kriteria pertama, H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Kemudian ketika kita menggunakan kriteria yang kedua, melihat dari p-value-nya, kita highlight yang ini, yang two-tail ya. Kenapa two-tail? Karena kita melakukan uji dua arah. Nah, ternyata nilai two-tail-nya kita, nilai P-nya kita 0,002. Ketika dibandingkan dengan alfa kita 0,05, maka jauh lebih kecil. Nah, maka H1 diterima. Sesuai dengan kriteria tadi yang sudah kita pelajari ya teman-teman. Ketika P lebih kecil dari alfa, maka yang diterima adalah H1. Nah, lanjut ke kesimpulan bahwa ketika kita sudah melakukan analisis tadi, yang diterima adalah H1. Jadi, ada perbedaan antara motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Kita lanjut ke data yang kedua, yaitu data banyak istilah IPA yang dapat dihafal subjek sebelum dan sesudah penggunaan video animasi. Asumsi data kita berdistribusi normal, kemudian parameter yang diuji adalah rata-rata. H0 tidak ada perbedaan rata-rata jumlah istilah yang dihafal antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, sedangkan H1 tidak ada perbedaan antara rata-rata jumlah istilah yang dihafal kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Taraf kepercayaan kita 95%, artinya taraf signifikan atau alfa adalah 0,05. Dan di sini sudah ada data kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan uji T independen. Sebelum kita melakukan uji T independen, maka kita harus tahu dulu data yang akan kita olah itu termasuk data yang homogen atau tidak homogen melalui uji homogenitas menggunakan uji F. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua kriteria. Jadi kriteria yang pertama kita bisa lihat dari F dan F tabelnya. Ketika F lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima atau homogen. Ketika F lebih besar atau sama dengan F tabel, maka tidak homogen atau H1 diterima. Nah, kriteria yang kedua kita bisa lihat dari p-value yang dibandingkan dengan alfa. Ketika p-value lebih besar atau sama dengan alfa, maka homogen. Nah, ketika p lebih kecil dari alfa, maka tidak homogen. Seperti itu. Nah, tadi kan kita akan menggunakan itu ya, uji F. Nah, uji F itu prinsipnya varian terbesar dibagi varian terkecil. Sedangkan di sistemnya Excel, itu variabel 1 itu akan ditaruh di pembilang atau yang atas ini teman-teman. Sebagai variabel terbesar, kemudian variabel kedua diletakkan di penyebut, di variabel terkecil. Gitu. Makanya kita harus tahu variabel satunya ini yang mana, variabel 2 yang mana agar tidak terbalik gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita harus menentukan variansi setiap datanya dulu gitu. Nah, caranya variansi kelas kontrol dulu ya. Jadi rumusnya adalah sama dengan var titik s buka kurung, kemudian kita blok nilai pertama sampai yang terakhir, labelnya nggak perlu ya teman-teman ya. Kemudian kita tutup kurung, enter. Nah, jadi variansi dari kelompok kontrol adalah 8,89. Kemudian variansi dari kelas eksperimen menggunakan rumus yang sama dengan var s buka kurung. Kita blok, tutup kurung, enter. Jadi variansi dari kelompok eksperimen yaitu 10,4. Jadi lebih besar yang kelas eksperimen, maka kelas eksperimen menjadi variabel 1. Kemudian kelas kontrol menjadi variabel 2. Ini kita perlu ingat-ingat ya teman-teman, jangan sampai nanti terbalik. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan uji homogenitas. Caranya klik data, kemudian data analisis. Kita pilih F-test to sample for variance. Kita klik OK. Nah, variabel 1 jangan sampai ketukar ya teman-teman, karena nanti hasil penerimaan nolnya juga akan ketukar. Nah, variabel 1 kita tadi kelas eksperimen ya, kita blok. Kemudian variabel 2 juga kelas kontrolnya, kita blok. Kemudian labelsnya kita centang, alfanya udah sesuai, output range-nya kita taruh di sini aja. Oke, kemudian kita oke. Nah, sudah keluar, kita bisa rapikan dulu hasil uji homogenitasnya. Nah, lanjut kita bisa analisis dari kriteria pertama dulu, dari F-nya. Kita bandingkan antara F sama F kritikalnya. Dan di sini kita bisa lihat F-nya kita 1,1, sedangkan F kritikalnya atau F tabelnya kita 2,4. Jadi, sesuai sama yang ini ya teman-teman ya. Jadi, F lebih kecil daripada F tabel, maka data homogen.
tambahkan. Kemudian kita lihat dari p-value-nya. Nah, ini 0,38 ya p-value kita. Jelas ini lebih besar daripada alfa kita, yaitu 0,05. Maka datanya juga homogen. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa data kita homogen, maka kita bisa melakukan OJT independen. Oke, caranya kita klik data, kemudian data analisis. Kita pilih t-test to sample assuming yang equal. Di sini ada equal, ada unequal. Kalau equal untuk data kita homogen. Nah, nanti kalau teman-teman ternyata datanya tidak homogen, pakai yang unequal. Oke. Nah, variabel 1 kita blok dulu, jangan sampai ketukar. Sorry, ulang. Oke, kemudian yang variabel 2-nya kelas kontrol. Kemudian labelsnya kita centang, alpha sudah selesai, alpha sudah sesuai, kemudian output range-nya kita taruh di sini aja. Oke, sudah keluar hasil analisis UJT independennya. Kita rapikan dulu. Oke, kita highlight dulu T-stat sama T-critical to tail karena kita melakukan uji dua arah ya teman-teman ya. Nah, T-statnya kita masih menggunakan kriteria yang sama. Ketika T-stat berada di antara T-tabel dan min T-tabel, maka H0 diterima. Nah, di sini kita bisa lihat hasil analisis kita. T-stat 0,62, sedangkan T critical kita 2,04 dan min T critical kita adalah 2,04. Jadi T-stat kita berada di antara T critical dan min T critical gitu. Jadi H0 diterima. Kalau kita lihat dari nilai P-nya yang dibandingkan dengan alfa, maka P kita 0,53, alfa kita 0,05, maka lebih besar nilai P ya teman-teman. Maka ketika lebih besar nilai P, maka H0 diterima. Seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa data kali ini yang diterima adalah hipotesis nulnya. Jadi kesimpulannya, tidak ada perbedaan antara rata-rata jumlah istilah yang dihafal kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.